Halo semua, gimana kabarnya nih? Wah, udah lama kayaknya nggak bikin video konten tentang motor. Kali ini karena masih dalam minggu lebaran, saya mau coba keliling-keliling sedikit lihat kondisi Jakarta nih. Kali aja teman-teman yang mungkin pengen liburan ke Jakarta atau mau tahu Jakarta kayak gimana sih waktu lagi minggu lebaran. Nah, kurang lebih kayak gini videonya. Cuman kayaknya langitnya mendung nih. Angin-anginnya padahal ini kalau nggak salah kurang lebih jam 5 atau setengah 5 tadi ya. Nah, saya mau ajak teman-teman jalan-jalan. Semoga nggak hujan sih ya. Kalau hujan, waduh, repot juga. Walaupun action camnya anti air, tapi kan repot kalau harus pakai jas hujan. Oke, kita putar balik dulu. Nah, teman-teman, kali ini saya mau coba ngajak teman-teman keliling ke daerah Jakarta Utara. Nanti kita akan sedikit nyebrang ke Provinsi Banten. Kalau mungkin sebelumnya teman-teman ada yang udah pernah nonton, saya pernah bikin video Jakarta Night Ride. Waktu itu ke arah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Kali ini kita coba ke daerah Jakarta Utara. Ups, untung masih kuning guys. Ya, jadi di video kali ini tuh saya mau ajak lihat-lihat aja keliling-keliling Jakarta. Ini hari Sabtu sore. Saya juga kemarin keluar kota ya, kebetulan pulang itu hari Kamis dan Jumat sudah masuk kerja. Nah, ini hari Sabtu kita keliling-keliling. Ini di daerah Mangga 2, Gunung Sari, depannya Mangga 2 Square. Wah, kereta. Wah, nggak pakai helm. Padahal di depan sana tuh ada kamera LTLE. Nah, ini sebelah kiri saya nih Mangga 2 Square, teman-teman. Dulu sekitar tahun 2008, 2009 sampai 2010 lah. Saya tuh lagi hobi-hobinya kalau main selalu ke Mangga 2 Square karena punya temen tuh dia buka toko handphone di sini. Jadi hampir tiap hari saya main di sini. Dulu rame banget. Mau makan apa juga ada bioskop segala macam. Nah, sekarang sih saya jarang kesini ya karena sekarang sepi. Cuman kalau ada acara-acara atau kebutuhan khusus baru saya ke daerah Mangga 2 Square. Kayak kemarin ada job WO, kebetulan saya juga kadang-kadang WO juga. Nah, itu bikin di Mangga 2 Square. Oke, merah, kita stop dulu aja. Oke, sekarang kita ke arah ini WTC Mangga 2 sebelah kiri. Jadi dulu ya waktu awal-awal buka WTC Mangga 2, saya tuh sama saudara-saudara demen nih kesini karena unik tuh, dia tuh ada eskalator yang bentuknya muter gitu. Tapi sekarang sepi kayaknya. Saya juga pertama kali beli motor tuh ya, dulu Jupiter Z itu beli second. Nah, belinya tuh di situ, di WTC Mangga 2. Oke, ini harusnya belok kiri nih. Harusnya belok kiri tapi jalanan lagi ditutup, jadi kita perlu lurus ke arah Ancol baru kita belok kiri. Oke, kita belok kiri ke sini. Nah, ini kita harus belok kanan dulu. Nanti baru lewat, dulu ada namanya restoran nelayan, sekarang harusnya masih ada ya. Dulu zaman masih sekolah tuh sering banget dapat undangan ya, orang tua dapat undangan nikahan di restoran nelayan. Nah, ini kalau lurus ke sana tuh pintu masuk Ancol yang dari samping, teman-teman. Kita belok kiri. Nanti kalau masih ada waktu coba kita mampir ke Ancol deh.
kalau masih ada waktu. Semoga nggak hujan. Nah, ini sih sebenarnya saya agak kesorean ya. Semoga nanti nggak keburu gelap, nggak keburu kemalaman. Bahkan sebenarnya tadi mau isi bensin dulu nih, cuman ragu-ragu jadinya nggak jadi. Nah, ini jalanan ini juga nanti tembus ke belakangnya Universitas Bunda Mulia. Kalau teman-teman dari arah di jalan tol biasanya bisa lihat tuh Universitas Bunda Mulia. Nah, ini jalanan rutin yang sering saya lewatin karena kan saya kuliah di UBM ya, Universitas Bunda Mulia. Tapi kalau waktu zaman kuliah itu suka banjir di depan Alexis. Banjir, macet, jadi kita tuh favoritnya lewat jalan belakang ini terus kita ke arah UBM gitu. Wah, di depan sih gelap banget loh. Semoga nggak hujan nih teman-teman. Ini sih karena libur lebaran sih enak loh. Udara juga berasa bersih, langitnya juga enak. Biasanya kalau hari kerja, wah, daerah sini sih debunya nggak tahan. Debunya tuh banyak banget gitu ya, karena lagi banyak pengerjaan proyek. Entah kapan selesainya sih. Wah, oke. Nah, kalau teman-teman lewat sini juga harus hati-hati karena ini jalanannya beda tinggi gitu. Jadi jalannya tuh nggak rata, dia bergelombang-bergelombang karena mungkin masih proses pengerjaan. Nah, ini di sebelah kanan nih Universitas Bunda Mulia atau UBM. Gitu. Saya dulu kuliah di sini teman-teman. Masuk tahun 2007. Jadi saya angkatan 2007 masuknya. Saya ngambil jurusan DKV alias Desain Komunikasi Visual. DKV tuh ngapain bang? Dulu waktu kuliah ya, jadi kita bikin belajar gambar pastinya. Ada fotografi, ada animasi, ada videografi gitu. Jadi kalau teman-teman yang suka sama seni, boleh tuh ngambil DKV. Kita sekarang ke arah Pelabuhan Sunda Kelapa teman-teman. Jalan tadi yang di belakang kalau lurus terus juga bisa tembus ke Sunda Kelapa. Tapi karena kita nggak melalui dalamnya, jadi saya lewat depan aja nih. Sebenarnya bisa sih lewat dalam, cuman next time deh ya, kapan-kapan kita lihat ke dalam Pelabuhan Sunda Kelapa ya. Ini di sebelah kanan nih. Wah, ini kalau hari biasa mah rame banget. Wow, gelap. Oke, kita belok kanan di sini. Wah, lihat ya, sana gelap banget loh. Wah, enak banget. Ini kalau hari biasa di sini crowded banget, teman-teman. Ada yang mau ke kanan, ada yang mau ke kiri, ada yang dari sana mau masuk. Luar biasa. Oke. Saya seneng sih bisa ngajak teman-teman sedikit keliling-keliling di minggu terakhir karena minggu depan sudah hari kerja. Pasti agak effort kalau harus ke daerah-daerah sini. Walaupun weekend pun biasanya juga ini sih rame banget nih. Wah iya, saya sampai lupa nih, mumpung masih dalam minggu lebaran, saya ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang merayakan. Kalau selama ini ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih juga buat teman-teman yang suka komen, kasih masukan. Semoga video-video saya juga semakin lebih baik lagi, bisa informatif buat teman-teman. Ya,
selamat menikmati lah video-video yang ada. Oh, ada Shell tadi, lupa. Harusnya ngisi dulu. Oh ya teman-teman, ngomongin ketertiban di jalan raya, saya tuh seneng tuh ngeliat videonya. Ada salah satu YouTuber, dia lagi naik motor dari Indonesia ke Mekah. Nama channelnya Gas Cari Angin. Wah, itu keren banget tuh bang. Itu keren banget ya, saya terinspirasi banget dia naik motor. Kalau saya cuman ke Bandung kali maksimal ya. Pengen sih ke kota-kota lain ya. Tapi dia udah keluar negeri. Pasti banyak sih YouTuber lain yang seperti itu. Nah, saya suka tuh dari cara dia bawa motor, terus dia juga penjelasannya. Teman-teman boleh mampir ke YouTube-nya. Namanya Gas Cari Angin. Oke, kita sudah masuk ke daerah Muara Karang, teman-teman. Zaman dulu ini jalanannya dua arah. Ya, ada separatornya. Tapi sekarang karena jalanan juga semakin padat, jadi ini dibikin satu arah ke sana, dan kalau mau kembali harus ke kanan, balik lagi ke sini. Ngomong-ngomong teman-teman, kedengeran gak ya suara knalpotnya? Kalau terakhir waktu ke Bandung itu masih pakai knalpot standar. Sekarang saya pakai knalpot Rope One. Sini ada AW tuh tadi teman-teman, kalau lihat sebelah kanan tuh dari zaman dulu tuh. AW-nya awet banget di situ. Coba kalau teman-teman makan ayam seperti itu, kira-kira paling doyan ayam apa? AW, KFC, McD, sekarang ada Burger King, ada roasted chicken, wah banyak pokoknya. Kalau saya favoritnya AW, always. Tapi masalahnya harganya paling tidak bersahabat buat saya. Oke, kita sekarang sudah masuk ke daerah Pantai Indah Kapuk. Wah. Nah, di sini nih jalanannya agak kurang enak. Sebenarnya tadi saya mau bawa motor listrik teman-teman, cuman waktu dinyalain baterai ternyata tinggal 65%. Waktu kemarin keluar kota tuh lupa ngecas dulu. Jadi waktu balik keluar kota kan gak sempet ngecas ya. Tadi pas ngeliat baterai 65%, ya udah, jadi karena istri saya mau olahraga, jadi dia bawa motor listrik, saya bawa si Scoopy ini. Yang kedua, kalau motor listrik Polytron itu shock breaker-nya keras banget teman-teman. Jadi kalau kena jalanan yang bumpy itu capek. Makanya kalau pakai itu saya biasanya nggak jauh-jauh. Pernah sekali bawa ke daerah Jakarta Selatan ya, itu saya makan gultik. Wah, pulangnya capek banget, cuman gara-gara motornya tuh banyak getarannya gitu. Nah, kalau bawa Scoopy kan lebih enak. Ini shock depan saya pakai KYB alias Kayaba. Shock belakangnya pakai Kayaba juga. Jadi shock depan belakang nih pakai yang murah meriah tapi enak kalau Kayaba. Kenapa ganti pakai Kayaba? Karena shock yang sebelumnya itu depannya udah bocor. Terus yang belakang itu pakai ISS yang non tabung. Tapi udah nggak enak juga, jadi udah mantul banget gitu. Kalau boncengan ngejengat, jadi ya udahlah ganti aja dengan shock yang murah meriah ini, tapi affordable sih harusnya. Oke, sebenarnya harusnya kita tinggal belok kanan. Kalau belok kanan ini udah deket, cuman karena biasanya macet banget, jadi kita ini dibuang ke kiri. Nah, inilah jalannya yang saya nggak suka nih. Kalau konblok kayak gini nih, geter-geter, aduh, wah. Bayangin aja kalau pakai motor listrik. Ini aja udah geter-geter banget. Wah, akhirnya ketemu jalan yang lebih halus teman-teman. Tadi habis putar balik tuh saya nggak ngomong apa-apa karena
tangan geter, ngomong jadi geter. Lucu banget rasanya, capek. Jadi saya stop dulu ngomong. Nah, ini jalanannya udah halus lagi nih, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nah, ini yang di depan, ini adalah rumah sakit PIK. Ya, rumah sakit yang besar juga. Kebetulan mama saya pernah dirawat dan dioperasi di rumah sakit PIK. Enak dalamnya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke daerah PIK yang lumayan ramai biasanya di sini. Kalau weekend tuh cenderung macet teman-teman di sini. Nah, di sebelah kiri ini dulu itu namanya waterboom. Bukan waterboom ya. Kalau waterboom itu yang di Lipo. Ini namanya waterboom. Karena kenapa saya tahu namanya waterboom? Dulu pernah perform waktu zaman masih ngeband di sini. Lalu si MC-nya tuh berulang-ulang kali ingetin. Nanti ngomongnya waterboom ya, bukan waterboom. Karena tulisannya BOM, bukan BOOM. Nah, tapi sudah tutup teman-teman. Aduh, jalanannya astaga, tidak bersahabat untuk motor saya. Dari tadi jalan berkilo-kilo nggak capek, capeknya malah di sini karena geter. Oke, sekarang kita putar balik karena kalau ke kiri itu masuk ke tol. Nah, yang sebelah kiri ini punyanya Yayasan Buddha Suci teman-teman. Ini sekolah suci. Suci atau suci? Gimana bacanya teman-teman? Ya, mari kita nyebrang. Wah, langitnya bagus. Tadi ada pesawat lewat. Asik banget nih suasananya. Wih. Tuh kalau kelihatan ya. Biasanya kalau naik motor jauh gini nih, kalau hari biasa muka ini udah tebel sama debu. Tapi sekarang masih enak. Badan juga nggak keringetan, kepala juga nggak keringetan. Oke, kita sudah nyebrang. Tuh ada arahnya tuh ya. Konserto, orkestra, pancoran. Nah, sekarang kita ke arah Pancoran PIK. Waduh. Ini kita motoran ke apa namanya, ke provinsi lain dong ya. Nah, ini kalau di seberang sana sudah masuk ke Pancoran PIK. Tuh ya, kalau kelihatan itu Pancoran PIK. Semoga kelihatan teman-teman. Oke, sekarang kita akan naik jembatan lagi untuk nyebrang. Iya. Wah, ada bis-bis juga nih. Mungkin bis wisata kali ya. Kalau ke daerah PIK 2 tuh ada Aloha, ada apa lagi ya? Saya sampai lupa nih. Biasanya main cuman ke Aloha doang, makan, duduk-duduk, pulang. Dulu waktu pandemi teman-teman, kita tuh suka sepedaan. Dari sana tadi ya, dari yang Pancoran itu, parkir mobil, udah naik sepeda nih ke sini, terus sampai ke ujung. Jauh nggak? Jauh. Kalau naik sepeda itu jauh banget rasanya. Jadi kalau bercanda dulu, kalau sepedaan kemana? Wih, jauh, Jakarta Banten sepedaan. Padahal ya nyebrangin PIK aja. Wah, sore langitnya bagus, mataharinya bagus. Puji Tuhan banget nih, langitnya enak di sini. Gak tahu nanti kalau pulang tuh lihat di sana tuh gelap banget. Semoga nanti pulang gak kena hujan. Saya akan ajak teman-teman muter daerah PIK 2 ini. Khususnya mungkin buat teman-teman yang tinggal gak di Jakarta, suka lihat di sosial media tentang PIK 2,
jalanannya kayak gimana sih, atau rutenya seperti apa kalau naik motor dari tengah kota. Ya kurang lebih kayak tadi ya, saya kasih contoh perjalanan dari arah Mangga 2, Gunung Sari atau Ancol. Wah, kita belok kanan, wih ternyata rame banget teman-teman, nggak nyangka loh. Wih, langitnya bagus, lautnya bagus. Nah, sebentar lagi kita akan nyebrang ke Banten nih teman-teman. Nah, ini dia ada tulisannya tuh, Banten, Jakarta. Oke, sekarang kita sudah di Banten. Jadi ini touring-touring singkat ke Provinsi Banten ya. Banten mana? Pinggiran, pinggir banget. Kalau dulu sepi teman-teman, waktu zaman pandemi Covid tuh kita naik sepeda, wih banyak ya foto-foto di sini. Oh ya, teman-teman yang mau jalan-jalan ke sini, jangan lupa bawa e-money atau kartu flash, karena mereka hanya menerima pembayaran dengan e-money dan kartu flash. Jadi tidak ada penjaganya. Jadi teman-teman scan tiket sendiri, kemudian scan e-money-nya. Kalau nggak bawa gimana? Ya repot nyarinya. Wah, ini sebelah kiri ini jalan tol nih ya, kalau nggak salah ya, udah mau jadi. Asik teman-teman. Saya pikir tadi berangkatnya ke sorean, ternyata sampai sini di waktu yang enak banget nih. Wih, langitnya mantap. Saya juga mau cerita-cerita nih. Sebenarnya dulu bikin YouTube ya, saya tuh bikin YouTube sebenarnya udah lama banget. Iseng-iseng upload video main drum. Terus ya banyak kan video-video tentang musik lah ya, main drum. Terus kok kenapa sekarang ada video naik motornya? Nah, ada yang pernah bilang sama saya, kamu tuh sebenarnya bikin video apa sih? Bikin konten YouTube apa sih? Kok ada yang main musik juga, ada yang naik motor juga gitu ya. Jadi intinya sebenarnya saya cuman mau share aja hobi sehari-hari saya. Hobi main musik, ya bikin video tentang main musik. Hobi naik motor, ya bikin video tentang naik motor. Jadi sebenarnya mau dokumentasi aja. Oh ya, ini Mimi Live House. Jadi kalau teman-teman suka lihat yang Mandarinan tuh ada di sini nih. Nyanyi lagu-lagu Mandarin, cafe lagu-lagu Mandarin. Oke, kita ke kiri deh. Nanti kita akan muter lagi ke sana. Lanjut lagi nih ceritanya. Nah, kemudian saya bilang ya saya bikin video memang hanya untuk hobi aja gitu, mendokumentasikan hobi saya, hal-hal yang menyenangkan gitu. Nanti kalau sudah tua bisa ditonton lagi, jadi seneng kan. Wih, waktu lagi masih muda nih pernah naik motor ke Bandung, lagi iseng-iseng naik motor keliling Peak misalnya begitu. Jadi itulah. Tapi ada satu YouTuber yang menjadi inspirasi saya dalam bikin video tentang motor ya. Jadi waktu itu lagi di kantor, udah selesai kerjaan. Nah, saya ngobrol sama temen berdua gitu ya. Terus tiba-tiba di YouTube tuh lewat videonya Mas Rang. Nah, kita nonton bareng nih. Wih, ternyata seru ya, motoran gitu ya. Jadi nih kalau teman-teman pasti kenal sama Mas Rang ya. Ya walaupun Mas Rang gak kenal saya juga mungkin gak kenal Mas Rang, hanya tahu di YouTube. Tapi saya mau bilang terima kasih sudah kasih inspirasi saya untuk bikin video-video konten tentang naik motor. Nah, gara-gara nonton Mas Rang tiba-tiba muncullah ide, kita ke Bandung yuk bikin konten gitu. Karena nggak bisa jauh-jauh, masalahnya kita kerja kantor, jadi cari waktu tuh susah. Yang bisa ada waktu pergi dalam jarak 3 hari ya, itu cuman ke Bandung paling. Ya bisa sih ke Puncak gitu ya, ke Bandung. Nah akhirnya kita iseng lah ke Bandung. Aduh. Makanya muncullah video yang kemarin yang ke Bandung kalau teman-teman lihat. Nah akhirnya teman-teman, karena inspirasi itulah saya iseng sama teman saya namanya Denny, dia juga bikin video. Kemarin dia libur lebaran ke Jogja, harusnya dia bikin video tuh, ngevlog juga tuh ke Jogja.
sama istrinya. Wah, mantep tuh. Saya pengen banget naik motor yang lebih jauh. Kemarin ngobrol-ngobrol, Den, kita coba naik motor ke Bali yuk. Gak ada pengalaman naik motor ke Bali. Sebenarnya mungkin kalau secara badan sih mungkin kuat-kuat aja. Cuman sejujurnya saya tuh nggak yakin sama motor. Kalau kita nggak yakin sama motor kan mendingan jangan. Nah, saya tuh ada ajak salah satu teman saya, dia tuh punya bengkel motor. Jadi kita tuh semua itu servis motor sama dia. Kalau dia bisa ikut tuh sebenarnya agak lebih enak, mendingan gitu ya, karena ada yang ngerti motor. Kenapa sih nggak yakin sama motor? Jadi sebenarnya gini teman-teman, sejarahnya motor ini saya tuh beli second dari kakak ipar saya. Kakak ipar saya ini perempuan. Jadi dia dulu beli motor ini baru, terus kemudian dia ngerasa, duh motornya kurang enak nih, kurang greget gitu ya. Kemudian saya usul, ya udah di bore up aja. Oke lah, ya gue nggak ngerti cara bore upnya gimana. Coba lu tolong beliin barang-barangnya. Jadi saya yang pilih-pilih tuh dulu, pakai blok BRT segala macem, ganti noken as. Udah dipasang, dipakailah sama dia. Waktu itu saya masih pakai Vario kalau nggak salah, masih pakai Vario 125. Kemudian saya ganti Aerox. Nah, setelah ganti Aerox, saya pakai Aerox tuh touring ke Bandung pertama kali pakai Aerox, cuman nggak ada videonya. Terus Aerox saya jual, gantilah pakai motor listrik. Nah, ganti motor listrik, di rumah tuh ada 2 motor, yang Aerox atau ganti motor listrik, sama satu lagi itu Yamaha Xeon RC yang 125 yang injeksi. Cuman Xeon RC itu kan boros banget teman-teman. 125 tapi borosnya, waduh, lumayan banget ya. Akhirnya motor Xeon RC itu dijual karena sudah 10 tahun. Akhirnya dijual, gantilah, cari nih pakai motor apa. Nah, kebetulan dapat info kalau motor ini mau dijual. Wah, karena saya tahu sejarahnya, yang bore up juga saya yang beli barang-barangnya. Jadi kita belok kiri deh, karena harusnya lurus masih bisa, tapi saya mau belok kiri aja. Nah, saya belilah motor ini, ngambil dari dia. Waktu dibawa pulang, saya bingung, kok motor ini lari 90 aja udah berat banget. Geter sana, geter sini. Nah, waktu sampai di rumah, masukin garasi, kok didorong berat banget. Ternyata ban depannya itu remnya ngunci, ban belakang remnya ngunci. Bayangin aja ya, gimana mau lari motor dengan kondisi seperti itu, ngunci semua. Jadi wah, ini harus dibenerin nih. Saya mau coba ke kiri dulu teman-teman. Sorry motong nih, maaf. Saya mau ajak teman-teman lihat ini daerah kota Belanda. Wits, lobang. Oke, sambil cerita-cerita lagi ya. Nah, akhirnya karena harus benerin motor, ganti rem, waktu itu masih pakai rem standar. Ya udahlah, sambil beres-beresin motor aja. Mulai tuh beres-beresin motor, apa yang perlu diganti. Nah, kendala kedua adalah motor ini waktu awal-awal saya ambil itu dia kempos teman-teman. Kempos, jadi kalau lari ya, begitu digas malah nggak ada tenaga. Singkat cerita, setelah saya cari tahu, ternyata sensor TPS-nya error teman-teman. Waduh, ini jembatannya gini amat. Nah, saya punya tips ya buat teman-teman. Mungkin untuk yang ngecek sensor TPS seperti apa, ini sih cara saya. Mungkin ada cara lagi yang lebih bagus. Ini sih yang saya tahu ya. Jadi motor distandartin 2. Kemudian teman-teman geber sampai limit. Kalau dia kempos, kemungkinan besar adalah sensor TPS-nya. Akhirnya saya ganti tuh sensor TPS. Ganti pakai apa ya? Pakai TDR ya? Atau pakai RPD ya? Aduh, saya jadi lupa lagi. Ganti sensor TPS dan jadi lebih enak gitu ya.
Wah, saya pikir ini berarti motor benar-benar harus diberesin nih. Gitu. Nah, kira servis dong. Namanya dibawa ke bengkel servis, saya bilang ya udah deh servis besar aja. Clean up TB-nya, throttle body diservis, CVT dicek. Begitu bongkar CVT-nya, ternyata dia sudah rontok, teman-teman. Rontok serontok-rontoknya. Gak bisa ganti satuan lagi, udah rollernya peang, terus fan beltnya juga udah getas-getas, pecah-pecah gitu ya. Ampas kopling juga udah habis. Ya pantas, karena waktu habis bore up nih, saya pernah pakai. Wah, ini motor lari enak banget, tapi kok sekarang jadi begini gitu. Akhirnya saya putusin untuk ganti full TDR. Jadi semuanya ganti TDR kecuali kampas ganda. Kampas ganda saya waktu itu masih pakai yang ori, sama mangkoknya. Mangkok masih pakai yang ori. Kenapa? Karena harganya mahal, teman-teman. Ya, TDR punya tuh harganya kalau nggak salah di sekitar 1,4 jutaan deh. Itu mahal banget. Kok kayaknya kurang greget ya gitu. Cuman ya mau gimana, namanya mentok sama budget. Setelah browsing akhirnya saya nemu lah merek proper. Ya pasti teman-teman tahu merek proper, harganya tuh lumayan nggak terlalu mahal. Akhirnya saya ganti kampas gandanya pakai Daytona. Kampas ganda pakai Daytona, kemudian mangkoknya pakai proper. Habis ganti, wow, ternyata tarikannya mantap, teman-teman. Ya, tarikan bawahnya itu enak banget, atasnya enak gitu. Memang ini ya, motor ini bukan yang galak, yang meledak-ledak gitu, teman-teman. Karena memang saya mau untuk harian aja. Dan kalau touring, karena kebetulan teman-teman saya tuh pada pakai NMAX, pada pakai PCX, supaya bisa ngikutin aja. Jadi saya pakailah ya di update dulu gini, seperti ini gitu, teman-teman. Nah, setelah ganti CVT udah enak banget ya. Akhirnya servis lagi tuh, sudah beberapa lama servis lagi. Ternyata ganti saringan udara di CVT. Wah, kalau ganti-ganti mulu, saya orangnya malas, teman-teman, kalau ganti lagi gitu ya. Akhirnya saya cari yang pakai kawat. Ya, dia harusnya lebih awet. Ini kalau nggak salah merek apa ya? Ntar saya coba kasih gambarnya kalau saya masih ada link pembeliannya. Dan kalau mungkin teman-teman, saya nggak tahu apakah kedengeran atau enggak, tarikannya tuh jadi lebih galak waktu belum pakai knalpot racing. Itu suara sedotannya galak banget, teman-teman. Jadi kalau ditarik tuh bunyi bot gitu. Nah, waktu pakai knalpot standar racing ini, ya suaranya jadi kayak motor berisi gitu, bulet banget suaranya. Nah, kurang lebih gitu, teman-teman, sejarahnya motor ini. Akhirnya ya karena hobi touring, ya mulailah cicil, saya kasih lampu tembak di bawah pakai apa ya, saya lupa. Kalau di bawah itu pakai Duromoto, kalau di atas ini pakai apa ini, lupa jadi ya, Bull Ice gitu. Nah, ini kita ke ujung banget ya, teman-teman. Ini mungkin jarang orang kesini nih, ini jauh banget nih. Saya benar-benar udah jalan-jalan ke Banten nih jadi ya. Sekarang jam berapa nih? Sudah kurang lebih 5:30 lewat. Uts, lobang.